saya berada di kantor Pelindo 4 cabang Parepare. Ini beberapa pelabuhan Pak ya yang ditangani, dan bisa berbincang dengan JM Pelindo, Bapak Sardi, yang nanti akan bisa juga kita ketahui sebelumnya dari mana gitu. Dan kira-kira selama meski pejabat baru di tempat ini, kira-kira apa proyeksi ke depan untuk memajukan pelabuhan di Kota Parepare? Ya, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober Pelindo 1, 2, 3, 4 ini itu bergabung Pak. Jadi saat ini sudah bukan lagi Pelindo 4, tapi sudah jadi PT Pelabuhan Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia. Ya, PT Pelabuhan Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Langsung. Ya, dan struktur organisasinya itu sudah berubah juga. Jadi untuk region Parepare ini termasuk region 4, ya, di bawah koordinasi kepala regional yang berlokasi di Makassar. Ya, terus dari direksi sendiri itu berkantor di Jakarta. Ya. Sebelumnya saya bertugas di Parepare ini, saya di kantor pusat Pak, masih namanya Pelindo 4. Iya, Pelindo 4 di Makassar Pak. Di Makassar. Sebelumnya itu Pak? Ya, sebelumnya itu saya di Balikpapan. Sebelum di Balikpapan saya di Bitung, Sulawesi Utara. Sebelum Sulawesi Utara saya sempat di Papua Barat di Manokwari. Manokwari. Tahun 2012 saya di Manokwari, 2014 saya di Bitung, 2017 saya di Balikpapan, 2018 saya di Makassar. Kabarnya Pak di Balikpapan Bapak sempat jadi apa gitu? Ya, kalau di Balikpapan saya sebagai manajer teknik di Kaltim Karyango Terminal, salah satu anak usaha joint venture. Artinya suatu anak usaha yang timbul ini akibat dari kerjasama dari Pelindo dan Prusda di Samarinda. Prusda Samarinda, MBS, dia membuat satu anak usaha yang namanya Kaltim Karyango Terminal, bergerak di khusus untuk pelayanan terminal peti kemas. Itu Pak. Jadi terminal peti kemas. Terminal peti kemas. Terminal peti kemas. Itu berapaan produksinya waktu itu Pak? Ya, kalau untuk di KKT pada saat saya bertugas dulu tahun 2017 itu per tahun sebesar 230.000 tius. Ya. Nah, setelah itu mungkin ada pengalaman Pak, sehingga di Parepare ini kan masih, kalau saya melihat pelabuhan Nusantara yang bergerak. Pernah sih ada peti kemas, tapi akhirnya bagaimana kiat-kiatnya untuk membangkitkan itu Pak? Jadi Parepare ini ya, pelabuhan Parepare terdiri dari 3 pangkalan. Saya sebut pangkalan atau dermaga. Untuk pelabuhan Nusantara atau pangkalan Nusantara itu melayani terminal penumpang, ya, melayani embarkasi-debarkasi, naik turun penumpang. Terus untuk di Capak Ujung sendiri itu untuk melayani kargo, kargo, dan rencananya apabila ada kapal peti kemas yang masuk nanti akan kita sandarkan di Capak Ujung. Nah, untuk lantangnya ini kita pertahankan untuk pelabuhan rakyat. Untuk pelabuhan rakyat. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan atau kapal itu minat untuk datang di Parepare? Ya, jadi kapal peti kemas ini pernah datang di tahun 2009. Itu ada kegiatan peti kemas sampai dengan tahun 2020, tapi awal tinggal 67 box lah yang turun. Setelah itu sudah tidak lagi masuk ke Parepare. Ya, nah itu pelayaran itu namanya PT Mentari. Nah, apa penyebabnya Pak? Infrastruktur pelabuhan itu seperti apa? Ya, kalau infrastruktur pelabuhan sebenarnya kita sudah siapkan pengadaan alat pada saat itu, namanya restaker. Ada itu restaker untuk lift on off peti kemas, dan kita juga ada head truck pada saat itu, dan chassisnya itu sekitar 2 unit kalau saya nggak salah.
Itu kita sudah siapkan. Ya. Nah, tetapi karena pelayarannya sudah tidak masuk lagi Parepare, maka alat tersebut kita relokasi ke cabang-cabang yang membutuhkan, yang ada ininya. Nah, Terus ke depannya seperti apa? Ya. Menit lagi. terus ke depannya sebenarnya kalau isu peralatan untuk peti kemas ini ya memang itu sangat apalagi namanya kita butuhkan. Tetapi bisa saja alat ini milik operator pelayaran. Ya. Ya, jadi pemilik kapal atau yang masuk misalkan yang kita sudah undang itu adalah PT Tanto untuk masuk ke Pelabuhan Parepare, bisa saja disiapkan sama pelayarannya. Terus mungkin bisa kerjasama sharing produksi atau sharing kegiatannya nanti dengan Prusda Parepare mungkin untuk pelayanannya. Nah, itu jadi bukan isu sebenarnya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kapal peti kemas ini atau operator pelayaran ini tertarik masuk ke Parepare. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ada barang yang akan diangkut. Ya, minimal sinergi dengan daerah lain ya. Ya. Nah, Parepare ini kan kota jasa, Pak. Ya. Kota jasa. Nah, yang punya komoditi itu adalah sekitar Parepare. Nah, Pinrang, contoh Sidrap. Pinrang, Sidrap, Enrekang, Baru. Ya. Nah, ini harus terkonsolidasi barangnya, jadi tidak perlu ke Makassar, Ya. tetapi bisa lewat Parepare. Dengan harga yang terjangkau ya. Pasti, Pak. Kenapa? Karena kalau barang yang dikirim dari Parepare ke Makassar, contohlah misalkan Pinrang ke Makassar, Ya. Sidrap ke Makassar, atau Enrekang ke Makassar, pasti kan ada kos untuk pengangkutannya. Nah, kalau dikonsolidasikan di Parepare, bisa saja kan masuk ke Pelabuhan Parepare untuk keluar. Pak, menarik nih Pak. Pelindo tahun 2021 saja ini itu kabarnya menyumbang ya sinergi dengan PDAM dengan persampahannya. Ya. Itu berapa nilainya sih Pak? Kira-kira? Dan apalagi yang dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga ada multiplier efek gitu. Iya. Jadi Pelindo ini kan salah satu usahanya adalah penyedia air ke kapal, Pak. Ya. Menjadi air kapal. Jadi suplai air yang kita butuhkan itu bisa saja dari misalkan dari PDAM, bisa juga dari sumur bor. Nah, tapi nanti kita lihat kualitas airnya yang dibutuhkan oleh kapal sendiri. Nah, saat ini kita bekerja sama dengan PDAM untuk pengadaan suplai air. Jadi jalur pipa PDAM itu langsung masuk ke penampungan Pelindo, dan nanti ada permintaan dari kapal baru kita alirkan ke kapal. Nah, saat ini catatan kami untuk nilai yang kita sudah dari jumlah air atau produksi air yang kita ambil dari PDAM itu senilai tagihannya itu sekitar 1 M lebih, ya, 1 M lebih ya 1,2 M itu sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa bertambah lagi karena kita akan nanti mensuplai juga di Pelabuhan Capaujung. Nah, itu jumlah itu hanya pelayanan air kapal di Pelabuhan Nusantara. Oh, jadi belum masuk di Capaujung. Capaujung. Nah, kenapa belum masuk? Nanti kita akan ada investasi apalagi namanya jaringan pipa, karena kan instalasi jaringan pipa air ke kapal ini belum sampai ke dermaga. Nah, sehingga air itu belum Yang persampahannya Pak, ini kan sampah di kapal dibuang di sini. Ya, itu kita ada retribusi ke pemerintah kota untuk retribusi kebersihan. Jadi per penumpangnya itu ada yang kita apalagi namanya per penumpangnya. Nah, jadi untuk kebersihan itu kita retribusinya sampai dengan September ini sekitar 340-an juta, Pak. Ya, dan ini pasti kan semakin bertambah. Itu belum masuk di Capaujung ya? Kalau di Capaujung tidak ada pelayanan penumpang, Pak. Ya, jadi kargo aja, Pak, ya? memang dia dari sumbernya itu dari Pelabuhan Nusantara. Ya, dan perlu juga kita sampaikan bahwa tentunya kan kita harus ada peningkatan layanan, Pak. Untuk di Pelabuhan Nusantara atau embarkasi penumpang dari sisi mungkin kenyamanan pada saat di terminal,
terus bagaimana pada saat dia masuk, penumpang masuk itu dari dari gate-nya, pos gate-nya. Nah, saat ini masih melakukan transaksi tunai. Ya. Nah, jadi ada petugas kita yang kita tempatkan di pos, Ya. nanti dengan karcis Ya. baru dibayarkan sesuai tarif yang berlaku. Ke depan seperti Ke depan itu akan memakai nanti e-money. Jadi kami pasang barrier gate, Iya. artinya begitu masuk tinggal ditempel e-money-nya. Apakah itu nanti dari punya Bank Mandiri, punya Bank BRI, Bank BNI. Nah, itu baru masuk sesuai nanti. seperti di jalan tol. Itu. Tapi seperti jalan tetap tol. tidak merepotkan, Pak, karena kan sebagian penumpang ini berasal dari daerah. Ya. Seperti apa kira-kira? Ya, jadi kan perlu memang kita sosialisasi. Sosialisasikan, ya. Pada saat sosialisasi ini kita nanti berkoordinasi dengan stakeholder khususnya ke KSOP. Ya. Nah, kita nanti sepakati nih berapa lama waktu Itu sosialisasinya. untuk menghindari Pak ya, pungli-pungli kayak gitu Pak. Ya, salah satunya seperti itu, Pak. Dan juga kemacetan tentunya. Biasanya kan pada saat transaksi misalkan sekian rupiah ada pengembalian, itu kan butuh waktu lama, Pak. Ini begitu ditempel itu sekitar 2 detik pagar terbuka. Oke. Nah, itu sih sebenarnya. Ini Pak, kemarin apalagi sudah ketemu dengan staf khusus Wakil Presiden. Pak Oki. Mungkin ada yang kita sampaikan di sana untuk pengembangan pelabuhan di 3 pelabuhan terutama Ya. Pelabuhan Nusantara. Ya. Apa saja Pak kira yang disampaikan dan Beliau sangat antusias, Pak, melihat kita memberikan apresiasi ya, melihat kita antusias untuk bagaimana kita nanti mengajak kapal-kapal peti emas, terus adanya transformasi digitalisasi. Nah, beliau sangat apresiasi terhadap kita juga, baik itu dari Pelindonya, baik itu di Pemkotnya sendiri, baik di KSOP dan jajaran lah yang ada di di sektor kemaritiman ini. Dan beliau sudah mencatat dan akan menyampaikan langsung ke Pak Wakil Presiden tentunya, karena beliau adalah staf Wakil Presiden dan salah satu juga komisaris di PT Pelindo Jasa Maritim. jadi punya care ya. Iya, ya seperti itu sih. Dan kami harapkan memang ini bukan satu wacana saja, tapi tentunya kita nanti ke depannya mulai koordinasi. Nah, apa-apa saja mulai step mana nih yang kita mau lakukan dulu. Iya. Nah, ada timeline yang kita Tapi harus. yang paling prioritas apa Pak? Ya, yang prioritas itu bagaimana bisa konsolidasi barang dulu nih. Nah, ada kepastian yang nanti akan kita sampaikan ke pelayaran tentunya, supaya kapal ini minat untuk masuk. Nah, karena mengikuti ya namanya ship follow the trade. Nah, jadi kapal itu mengikuti barang. Barangnya ada, pasti kapalnya akan ada. Jangan sampai mereka datang ke sini tidak ada barang. Terus ini Pak, seperti di bandara-bandara Pak, itu kan ketika ada barang masuk ada protektornya. Nah, kenapa ada nggak perencanaan ke depan misalnya, terutama barang-barang dari luar ini? Kan banyak istilahnya ya, barang-barang terlarang lah seperti narkoba dan sebagainya. Nah, apakah Pelindo bisa juga menyediakan alat seperti itu ke depan misalnya? Ya. Kalau itu ada beberapa ya, ada untuk di terminal penumpangnya, ada untuk di barangnya sendiri atau di peti kemasnya ya. Tapi di kami itu tidak berkewenangan untuk membuka barang, Pak. Oh ya, tapi kasih lewat seperti di mana Pak? Deteksi? Ya, kalau itu mungkin di terminal penumpangnya, di terminal penumpangnya, ya itu biasanya ada bantuan juga, biasanya hibah dari Kementerian Perhubungan, nah biasa seperti itu. Nah, itu nanti kita lihatlah bagaimana nantinya ke depan untuk peningkatan layanan. Oh, gitu, ya. Intinya bahwa ada progres ke depan. Ada program ke depannya. Oke Pak, ada mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada pemirsa Pijar Channel ya. Itu kan ada dengan seperti apa ke depan pelabuhannya Pak ya. Supaya masyarakat juga sadar, jangan masuk ke pelabuhan kadang-kadang seperti ini Pak ya. Mahalnya masuk pelabuhan. Kayak gitu kan. Iya. Lumayan mahal tuh. Itu kan sesuai dengan, apalagi memang ada peningkatan. Seperti apa gitu. Jadi memang ini sih Pak, tentunya kan kita ini butuh untuk biaya-biaya untuk pengembangan. Nah,
Jadi kalau untuk tarif sendiri itu ada mekanisme untuk pengurusan tarif tentunya. Jadi tidak serba langsung diterapkan, tidak, tapi ada mekanisme yang harus mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Nah, itulah yang yang kita terapkan. Nah, jadi harapan kami pada masyarakat tentunya bahwa kita harus bangga punya pelabuhan, ya khususnya masyarakat Parepare. Kita jaga, kita support, kita kembangkan, dan kita harus sadar akan sterilisasi karena ini adalah objek vital. Pelabuhan ini objek vital, tidak sembarangan masuk ke area pelabuhan, khususnya di dermaga. Sampai kan banyak juga tuh yang rekreasi mancing, Pak. Ini yang rekreasi mancing. Ya, ini pelan-pelan kita akan koordinasikan, edukasikan bahwa dermaga ini khusus untuk bongkar muat, bukan untuk mancing. Nah, ini tapi itu ada tahapan-tahapannya nanti, Pak. Nah, ini itu berapa sekarang sih, Pak, tarif untuk masuk misalnya kalau orang? Ya, jadi kalau tarif, jadi kita tarif kendaraan, Pak. Jadi pas kendaraan itu untuk masuk 12.000. Untuk mobil. Mobil, ya, kendaraan. Kalau motor, kalau saya nggak salah ya, saya kurang hafal juga. Tapi di bawahnya lagi. Tapi kalau orang sendiri masuk, Pak, ada juga. Nah, kalau penumpangnya itu kan ikut di tiketnya, Pak. Tiketnya. Nah, ini pengantarnya saja. Jadi parkirnya aja di sebelah. Iya. Dibanding parkir di luar mungkin. Iya. Yang jelas lebih mahal di mall lah. Karena dia itu per jam ya? Iya, itu dia satu kali masuk aja. Iya. Oke. Nah, ini juga progresif nantinya, Pak, juga, tapi kita masih sosialisasikan. Jadi kan kita juga tidak bisa juga berlama-lama di dalam sebenarnya karena ini objek vital. Jadi kalau misalkan dia masuk ya per jam itu 1 jam itu kalau bisa dia langsung keluar aja. Ya, nanti ada progresif. Oke lah, Pak. Terima kasih banyak ini Pak Sardi atas waktunya. Pak. Makasih, Pak. Demikian Mirsa Pijar Channel, kita bincang-bincang kita dengan Pak JMP Lino. Mudah-mudahan pelabuhan Parepare ini benar-benar semakin maju, semakin memberikan manfaat multiplier efek khususnya untuk di Kota Parepare. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.